Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Desmawati, NPM 0371171196, kelas 6G, mata kuliah Budaya Masyarakat Demokrasi, dosen pengampu Bapak Santa MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa itu hak dan kewajiban warga negara Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah suatu yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Nah, bisa dikatakan juga bahwa kewajiban itu menjadi suatu yang harus dilakukan karena sudah mendapatkan wewenang atau hak. Sedangkan pengertian hak yaitu kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang memang semestinya diterima. Biasanya dikatakan bahwa hak adalah yang selalu kita dapatkan sedangkan orang lain tidak. Dan orang lain juga tidak boleh merampasnya entah secara paksa maupun secara tidak. Perbedaan hak dan kewajiban yaitu hak merupakan suatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban adalah suatu yang dilaksanakan atau dikerjakan. Namun, sebelum warga negara mendapatkan haknya, warga negara harus menjalani atau melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, hak dan kewajiban sebagai warga negara sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah warga Indonesia asli. Nah, selain itu warga negara juga bisa berasal dari bangsa lain. Syarat-syarat kewarganegaraan juga telah ditetapkan pada pasal 26 ayat 2. Hak dan kewajiban juga diatur pada pasal 27 ayat 2. Ayat tersebut menyatakan bahwa warga negara dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut. Sedangkan pada ayat selanjutnya mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, pada pasal 28 lebih menjelaskan mengenai hak warga negara Indonesia. Pasal 28 mengatakan bahwa kemerdekaan terserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Nah, di sini juga ada pasal terakhir yang dimana pasal terakhir itu mengenai hak dan kewajiban, yaitu pasal 30 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pada ayat selanjutnya menyatakan bahwa pengutaraan lebih lanjut mengenai hak tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Nah, contoh hak warga negara itu bisa disebut setiap warga negara itu berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama, bisa terdapat pada pasal 27 ayat 1. Nah, dan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu terdapat pada pasal 27 ayat 2. Dan setiap warga negara juga berhak memperoleh kedudukan yang sama pada hukum dan pemerintahan. Nah, itu terdapat pada pasal 28 ayat 1. Setiap warga negara juga mempunyai hak yang sama dalam berserikat, berkumpul maupun mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan seperti pemilu. Nah, itu terdapat pada pasal 28. Sedangkan contoh kewajiban warga negara itu setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, setiap warga juga wajib berperan atau ikut serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari berbagai serangan yang tidak diinginkan. Nah, itu terdapat pada pasal 30 ayat 1. Nah, pada pasal 28 ayat 1 juga contohnya setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia, sedangkan setiap warga negara tidak diizinkan tidak menghormati hak asasi orang lain atau warga negara lainnya. Banyak sekali contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara, yang terutama itu membayar pajak,
menaati hukuman lalu lintas, perlindungan hukum, dan pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Nah, biasanya itu bahwa negara Indonesia itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud pada undang-undangnya itu menerima pendidikan formal sampai jenjang SMP yaitu 9 tahun. Siapapun yang tidak melaksanakan kewajiban pendidikan dasar, orang tersebut telah melanggar apa yang menjadi kewajibannya. Contoh pelanggarannya ini yaitu anak jalanan yang tidak sekolah. Maka orang tua orang tua dan lindungannya telah melanggar kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dan selanjutnya contohnya itu hak asasi manusia, terus tidak jujur dan korupsi, fasilitas umum dan membuang sampah itu juga termasuk hak dan kewajiban pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, di sini juga kenapa sih terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Nah, yang pertama itu faktornya itu adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua rendahnya toleransi yang dimana bermasyarakat jelas-jelas tidak hidup sendiri sebagai warga negara tertentu harus melaksanakan kewajiban dan memiliki toleransi yang tinggi. Nah, tapi masyarakat Indonesia masih banyak dan faktor yang ketiga itu adalah mementingkan diri sendiri. Orang Indonesia itu masih banyak mementingkan diri sendiri atau sifatnya egois yang tinggi, mengakibatkan warga negara yang lebih menuntut haknya dibanding melaksanakan kewajibannya. Yang keempat faktornya itu adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, seiring dengan teknologi yang semakin maju, ternyata teknologi tidak memberikan dampak positif saja, tetapi memberikan dampak negatif juga. Contohnya kasus akibat adanya teknologi yaitu penipuan, pencurian, penculikan dan sebagainya yang menggunakan teknologi sebagai jalan untuk berkomunikasi. Dan yang kelima faktornya itu menyalahgunakan kekuasaan, yang dimana pemimpin yang tidak amanah atau serakah akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Jadi di Indonesia itu masih banyak sekali para penguasa itu menyalahgunakan penguasaannya. Dan yang keenam itu aparat penegak hukum kurang tegas, di mana warga negara Indonesia itu masih banyak aparat-aparat yang masih tidak tegas dengan penegakan hukum. Sedangkan penegak hukum itu berperan penting dalam terciptanya hak dan kewajiban yang setara. Aparat tersebut juga tidak bertindak tegas pada pelanggaran yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebenarnya antara hak dan kewajiban warga negara itu harus ada keseimbangan. Warga negara tidak diperkenankan menuntut haknya tanpa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Begitu juga sebaliknya, warga negara tidak terus saja melaksanakan kewajibannya tanpa adanya hak seharusnya yang diterima. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.